Yo, assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai. Video kali ini menampilkan berbagai latihan tentara Rusia, termasuk berbagai alutsista mematikan miliknya. Jika benar hendak menyerang Ukraina, maka saat ini adalah waktu yang paling pas bagi Rusia. Mengapa demikian? Karena jika ditunda-tunda, bisa saja suatu saat nanti Ukraina masuk menjadi anggota NATO. Ya, sebelum menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara itulah waktu yang paling tepat. Artinya saat ini. Dikutip dari Mighty War, salah satu pasal yang paling membuat negara NATO sukar untuk diserang apalagi ditaklukkan ada pada pasal 5. Secara sederhana, pasal 5 mewajibkan negara anggota saling membantu jika salah satu dari mereka diserang oleh negara asing. Hal ini berlaku tanpa terkecuali terhadap seluruh anggota NATO, baik yang ada di Amerika Utara maupun di Eropa. Pantes sih Rusia coba menghalang-halangi Ukraina buat masuk NATO. Kalau keburu masuk terus ada apa-apa ya pecah deh perang besar. Tapi kalau sekarang Rusia bertindaknya, ya NATO bisa coba dihalangi untuk terlibat secara benar-benar aktif dalam pertempuran. Dalam sejarahnya, pasal 5 pernah diaktifkan dan juga pernah hampir diaktifkan beberapa kali, diantaranya tahun 2001. Saat itu Amerika Serikat menerbitkan pasal 5 pasca serangan 11 September 2001. Hasilnya seluruh anggota NATO yang tergabung dalam operasi Eagle Assist dalam bagian dari War on Terror. Ya, jadi Amerika diserang bom WTC terus diaktifin rame-rame deh nyerang sejumlah negara di Timur Tengah. Pasal 5 juga hampir diaktifkan pada tahun 2012 lalu oleh Presiden Erdogan Turki. Hal itu hampir diaktifkan Erdogan setelah sebuah pesawat tidak bersenjata milik Turki ditembak jatuh oleh Suriah. Walhasil NATO mengadakan rapat dan pertemuan dengan pernyataan siap melindungi seluruh anggota. Namun kala itu pasal ini berhasil digagalkan hidup setelah pemerintah Suriah sukses meyakinkan NATO dengan bukti nyata bahwa pesawat Turki tersebut berada di wilayah udara kedaulatan Suriah. Jadi waktu itu Suriah masih punya alibi ya buat ngeles. Saat ini NATO memiliki 30 negara anggota dengan 4 juta pasukan. Ya, 4 juta pasukan. Ada yang berani lawan? Pasal 5 ini merupakan hal keramat bagi setiap negara anggota dengan harus sangat bijak untuk melakukan pengaktifan pasal tersebut. Ngomong-ngomong soal NATO, perkembangan terkini NATO siaga tinggi dengan 40.000 pasukan siap digerakkan. Mereka telah berada di perbatasan timur. Bahkan Amerika Serikat sudah memulai dahulu dengan menggeser 8.500 pasukannya ke arah Eropa Timur untuk mendukung NATO Response Force atas potensi serangan Rusia ke Ukraina. Jadi meski Ukraina belum jadi anggota NATO, ya NATO tetap bergerak. Penguatan pada sayap NRF atau NATO Response Force itu terbagi menjadi sektor darat, laut, dan udara. Prancis akan memimpin pada sektor darat setelah mengambil alih kepemimpinan dari Turki. Sedangkan pada sektor laut akan dipimpin oleh Royal Navy Inggris dengan HMS Prince of Wales sebagai flagship armada. Jumlah 40.000 pasukan ini bisa bertambah jauh lebih signifikan jika konflik benar terjadi dan lebih dari beberapa minggu yang siap dimobilisasi 30 hingga 45 hari.
Untuk sektor darat, Inggris akan memimpin grup Estonia, lalu Kanada akan berada di Latvia, Jerman di Lithuania, dan Amerika Serikat di Polandia. Ngeri sih nih pergerakannya NATO saling jaga. NATO telah mengisyaratkan siap untuk meningkatkan kehadirannya di sepanjang perbatasan timur dan tenggara. Hal itu akan dilakukan jika Presiden Putin memutuskan untuk meluncurkan invasi baru ke Ukraina. Tapi sekali lagi celah buat Rusia ya karena Ukraina bukan anggota NATO. Jadi kalau beneran mau nyerang ya harus dengan cepat saat ini dan sesegera mungkin. Takutkah Pak Putin dengan segera gertakan NATO? Tentu tidak. Lihat lagi video latihan-latihan tempur yang mereka lakukan. Sekian dulu untuk episode bermanfaat kali ini. Wassalam.